warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aditya Irawan dari Ambalan Dimas Bergodoro dan Dewi Arimbi, Pangkalan SMA Negeri 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya kepramukaan di dunia. Sejarah singkat berdirinya pramuka dunia berawal dari seorang yang bernama Robert Stephen Smith yang lahir pada 22 Februari 1857 di London, Inggris, dan meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell mulai menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kemudian kumpulan tulisan ini dibukukan dan diberi judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar luas di Inggris dan negara-negara lainnya, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki. Tetapi pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adiknya Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk satuan putri yang diberi nama Girl Guides. Pada tahun 1910, Baden-Powell mengundurkan diri dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Kemudian Baden-Powell mendapatkan gelar Lord atau Kesatria dari Raja George pada tahun 1929. Pada tahun 1916, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepramukaan untuk usia siaga yang diberi nama CUB atau Anak Serigala. Kemudian, pada tahun 1918, Baden-Powell mendirikan sebuah organisasi kepramukaan untuk kelompok remaja usia 17 tahun bernama Rover Scout. Lalu pada tahun 1922, Baden-Powell mempublikasikan bukunya yang berjudul Rovering to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang harus sesegera mungkin mengayuh sampannya untuk sampai ke pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia. Untuk pertama kalinya, jambore ini diikuti oleh 34 negara dan dalam acara tersebut Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggota 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda, yaitu Netherlands Padvinders Organisatie pada tahun 1912, yang kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indies Padvinders Vereniging pada tahun 1916. Pada tahun yang sama, Mangkunegoro VII mendirikan organisasi kepanduan yang pertama di Indonesia dengan nama Javanese Padvinders Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan-gerakan nasional lainnya untuk mendirikan organisasi-organisasi sejenis seperti HW atau Hizbul Wathan pada tahun 1918, JJP atau Jong Java Padvinderij pada tahun 1923, National Padvinders, National Indonesische Padvinderij, dan Pandu Pemuda Sumatera. Dan penyatuan organisasi kepanduan ditandai dengan berdirinya INPO atau Indonesische Padvinderij Organisatie. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, yaitu National Padvinderij Organisatie dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie. Melihat semakin
semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipij, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia, yang berdiri pada 28 Desember 1945. Sekitar tahun 1961, kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, yang berdiri pada tanggal 30 September 1951. Popindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia yang berdiri pada tahun 1954 dan PPKI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Menyadari kelemahan yang ada, maka ketiga federasi tadi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Meski hanya sekitar 60 organisasi yang bergabung, jumlah anggota Perkindo kira-kira 500.000 orang. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan para tokoh-tokoh dari Gerakan Kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang sudah ada harus diperbaharui dan aktivitas pendidikan haruslah diganti. Dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Profesor Prijono, Dr. A.Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menerima panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961. Buah hasil kerja dari panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 bertepatan pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai permulaan tahun kerja. Pada tanggal 30 Juli 1961, bertepatan di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi Gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS, Majelis Pimpinan Nasional, yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono XI, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. A.Aziz Saleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno
kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka dan sampai saat ini masih diperingati. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.